Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik gula milik BUMN, terutama dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas produksi untuk menghasilkan gula yang berkualitas baik dan siap saing dengan gula produksi swasta. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja masa reses ke Kalimantan Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Azam Asman Natawijana mengatakan, jika pabrik-pabrik gula milik BUMN tidak segera diperbaiki atau direvitalisasi oleh pemerintah, maka hal ini akan berpengaruh pada buruknya kualitas produksi gula PT PN dan kalah bersaing dengan kualitas gula milik swasta, bahkan gula impor yang beredar di pasaran. Menurut Azam, pemerintah harus turun tangan mencari solusi terhadap produksi gula oleh BUMN agar pasar produksi gula tidak dikuasai swasta. Mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional termasuk untuk memberdayakan petani tebu lokal. Ya harus di fasilitas produksinya harus diperbaiki. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus diperbaiki dan pemerintah harus turun tangan. Ya toh, turun tangan improve daripada fasilitas produksi PTPN sebab petaninya masih ada. Anggota Komisi 6 DPR Sartono mengatakan kualitas gula produksi PT PN harus ditingkatkan dengan memperbaiki peralatan produksi milik pabrik gula BUMN sehingga dapat bersaing dengan gula produksi swasta. Kami sampaikan kepada BUMN yang membidangi gula ini ya harus ditingkatkan kualitasnya, peralatan-peralatannya, karena kita tidak bisa kompetisi lagi untuk menghadapi produksi dari luar ya. Dari Kalimantan Selatan, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta petugas imigrasi di Gorontalo memperketat pengawasan terhadap orang asing, mengingat Gorontalo berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yakni Filipina di utara dan Malaysia di sebelah barat. Tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Nasir Jamil mendengar pemaparan Kepala Divisi Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo baru-baru ini. Nasir Jamil mengatakan untuk mencegah pengaruh negatif dan potensi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang asing, pihak aparat imigrasi Provinsi Gorontalo perlu memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk melalui bandara maupun pelabuhan Gorontalo, mengingat Gorontalo berbatasan langsung dengan Filipina dan Malaysia. Nasir Jamil meminta tim pengawasan orang asing atau tim PORA tidak lengah, meskipun kedatangan orang asing di Provinsi Gorontalo tidak terlalu masif. Ya sebenarnya kan sudah ada tim PORA sebenarnya pengawasan orang asing yang melibatkan instansi terkait ya, ada TNI, ada polisi, ya ada Kesbangpol ya. Karena itu memang yang namanya pengawasan orang asing ini memang harus harus dilengkapi dengan sarana. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR Weni Waro. Weni Waro mengatakan perlu adanya penjagaan yang lebih ketat bagi tamu asing yang masuk ke Indonesia, serta upaya antisipasi dari tim pengawasan orang asing, yaitu keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, TNI, instansi terkait lainnya. Provinsi ini sangat dekat dengan Filipina. Sangat berpotensi untuk kedatangan tamu dari Mindanao, terutama tamu-tamu dalam tanda petik teroris yang akan bisa masuk Poso. Kami ingin tanya strategi, langkah yang diambil oleh pengamanan orang asing di Gorontalo itu wujud nyatanya yang bagaimana? Dari Provinsi Gorontalo, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pengembangan energi panas bumi nasional mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan swasembada energi nasional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pimpinan DPR RI jajaki kerjasama geotermal dengan Italia. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Komisi 7 Herman Hairon melakukan pembicaraan dengan Parlemen Italia terkait kerjasama antar Indonesia-Italia di sektor panas bumi atau geotermal. Agus Hermanto menekankan pengembangan energi panas bumi mutlak diperlukan jika kita ingin mencapai tujuan swasembada energi nasional dan menjadi produsen tenaga panas bumi terbesar di dunia.
Menurut Agus, Italia merupakan negara yang berpengalaman dalam pengelolaan dan optimalisasi energi baru terbarukan, khususnya panas bumi. Untuk itu, kerjasama Indonesia-Italia di sektor geotermal merupakan langkah yang tepat. Dan ini adalah resource-nya utama adalah geotermal. Padahal kita di Indonesia mempunyai kapasitas yang sangat tinggi, 30.000 megawatts. Dan kita baru termanfaatkan 5-6%. Untuk itu, tentunya kita harus menguatkan energi geotermal seperti juga ke negara-negara yang lain telah kita kunjungi. Tiada kata terlambat. Sekarang kita harus memulai, geotermal harus kita kuatkan, harus banyak tentang policy-policy yang harus kita laksanakan seperti misalnya proyeknya Enel ini yang ada di Indonesia. Ini sekarang terbengkelai karena hanya masalah negosiasi kontrak, masalah perubahan peraturan menteri yang berubah tentang tarif dan lain sebagainya. Tentunya ini lebih tepat lagi adanya di Lampung. Padahal kebutuhan listrik. Selain melakukan audiensi dengan Parlemen Italia, tim kunjungan kerja geotermal DPR juga meninjau lokasi eksplorasi panas bumi di bawah perusahaan Enel Green Power yang terletak di Larderello, Italia. Menurut Herman Hairon, kunjungan ini penting dilakukan guna menyerap masukan dari pihak Enel dan Parlemen Italia agar kebijakan dan aturan yang dibuat antara DPR dan pemerintah dapat mengoptimalkan potensi panas bumi nasional dan mencapai tujuan swasembada energi. Yang tentu ini adalah energi masa depan. Kan kalau fosil akan habis, oil akan habis, gas akan habis, batu bara akan habis. Tetapi belajar dari Enel hari ini bahwa mereka sejak tahun 1904 sampai sekarang masih berproduksi dan terus dia growing up gitu ya, menghasilkan penambahan-penambahan meskipun mungkin saja dalam satu reservoir yang sama. Artinya bahwa kita harus segera memberi perhatian khusus ya, baik dari DPR maupun dari pemerintah untuk masa depan ketahanan dan kedaulatan energi kita. Untuk itu kami di Komisi 7 akan membicarakan tentang persiapan dan rencana pembahasan. Dari Roma Italia, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam.